Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maindalini, NIM 2144190, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan membuat video tentang sistem hukum Indonesia dengan materinya, yaitu tentang sistem hukum di dunia, dengan dosen pengampu Bapak Aldri Frinaldi, SH.M.Pum, PhD. Sistem hukum di dunia secara umum terbagi atas 5. Pertama, sistem hukum sipil. Sistem hukum ini diilhami dari hukum Romawi dengan cara tertulis dan satu kumpulan dikodifikasikan dan tidak dibuat oleh hakim. Dan yang kedua, adanya hukum umum. Hukum umum ini dibangun oleh para juri melalui keputusan-keputusan pengadilan yang serupa, sehingga kebalikan dari hukum statuta yang dialami melalui proses legislasi dan peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga eksekutif. Dan yang ketiga, adanya hukum adat. Hukum ini seringkali adalah serangkaian aturan yang mengikat pada satu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang berkembang pada satu masyarakat tertentu. Dan masyarakat tertentu ini kemudian diterima menjadi hukum secara turun-menurun. Dan yang keempat, ada sistem hukum sosialis. Sistem hukum ini digunakan di sebagian besar negara komunis. Hal ini didasarkan pada sistem hukum sipil dan ideologi Marxis dan Lenis. Yang terakhir, ada sistem hukum agama. Sini sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama ini biasanya terdapat dalam kitab suci agama tertentu. Dan berikutnya akan membahas tentang secara umum sistem hukum juga dibagi menjadi dua, yaitu tentang sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system, dan yang kedua sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Adapun yang dimaksud dengan sistem hukum Eropa kontinental atau civil law system ini adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasikan, dihimpun secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya nanti. Berada di bawah kendali Kapolri, hukum Eropa kontinental ini memiliki 3 karakteristik, yaitu yang pertama, memiliki kodifikasi. Dasar sistem dari hukum ini adalah memperoleh kekuatan mengikat karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik dalam kodifikasi. Yang kedua, kepastian hukumnya hanya bisa terwujud jika tindakan hukum manusia dalam pergaulan hidup diatur dalam peraturan hukum tertulis. Yang ketiga, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan yang mengikat umum. Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan peraturan dalam batas-batas wewenangnya. Dalam perkembangannya, sistem hukum ini mengenal dalam pembagian hukum, yaitu adanya hukum privat, mencakup peraturan hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam memenuhi kebutuhan hidup dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan hukum publik mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang pengusaha atau negara serta hubungan antar masyarakat dan negara. Selanjutnya juga ada dampak positif dan negatif hukum Eropa kontinental. Sistem hukum ini memiliki yang pertama, dari segi positifnya, hampir semua aspek kehidupan masyarakat serta sengketa yang telah terjadi diatur dalam undang-undang atau dengan hukum tertulis, sehingga kasus yang terjadi dapat diselesaikan dengan mudah. Selain itu, ada beberapa jenis hukum tertulis akan lebih menjamin adanya kepastian hukum dalam proses penyelesaiannya. Dari segi negatifnya, tidak ada wewenang undang-undang untuk mengatur kasus-kasus timbulnya akibat dari kemajuan zaman dan peradaban manusia, sehingga kasus tersebut tidak dapat terselesaikan di pengadilan. Hukum tertulis ada suatu saat ketinggalan zaman karena sifatnya yang statis. Sistem ini cenderung kaku karena tugas hakim hanya sekedar sebagai alat undang-undang saja. Selanjutnya yang kedua, yaitu tentang sistem hukum Anglo-Saxon atau common law system. Adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada jurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar
putusan-putusan hakim selanjutnya. Dalam perkembangannya juga, sistem hukum ini mengenal juga yaitu hukum privatnya ditujukan pada kaidah-kaidah hukum yang memiliki hak hukum tentang orang lain, hukum perjanjian dan perbuatan yang melawan hukum. Hukum publiknya yaitu mencakup peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan wewenang pengusaha atau negara serta hubungan antar masyarakat negara. Dan kelebihan dan kekurangan sistem ini tentunya kelebihannya, akal usahawan ini tidak tertulis memiliki sifat yang fleksibel, sanggup menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Hukum yang diberlakukan oleh hukum ini tidak tertulis ini atau pemelawan ini. Jadi kelemahannya juga unsur kepastiannya kurang terjamin dengan baik. Hal ini dikarenakan dasar hukumnya diambil dari hukum kebiasaan masyarakat, hukum adat yang tidak tertulis. Kemudian sistem hukum Islam. Hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mualaf atau orang yang dapat dibebani kewajiban yang dilakukan dan dilayani yang mengikat bagi semua pemeluknya. Adapun kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia yaitu dikemukakan bahwa kini dalam sistem hukum di Indonesia kedudukan hukum Islam sama dengan hukum adat dan hukum barat. Hukum Islam menjadi sumber bagi penentuan hukum nasional yang akan di samping hukum-hukum lainnya yang tumbuh dan berkembang dalam negara Republik Indonesia. Kemudian sistem hukum campuran. Hukum campuran merujuk pada kombinasi berbagai elemen hukum yang legal yang telah dipaparkan di atas tadi. Jadi hukum campuran juga dikenal dengan sebutan dengan hukum pluralistik yang menggabungkan beberapa sistem legal seperti sistem sipil, hukum adat, dan hukum agama. Jadi sistem hukum yang dianut di Indonesia adalah sistem hukum Eropa kontinental tadi atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah politik hukum, sumber hukum maupun sistem penegakan hukumnya. Sistem hukum ini digunakan di negara-negara Eropa juga seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman, negara-negara bekas koloni seperti Amerika Latin yang meneruskan sistem hukum ini. Dan struktur hukum di Indonesia pun menurut Law M. Ferdinand menjelaskan ada 3 unsur atau komponen dalam sistem hukum atau bisa juga disebut dengan 3 elements of legal system. Yang pertama, sistem hukum diibaratkan sebagai mesin. Yang kedua, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin itu. Dan ketiga, kultur hukum adalah apa saja yang atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu dapat digunakan. Struktur hukum juga dijelaskannya dalam 3 komponen, yaitu komponen utamanya adalah komponen pertama, struktural, adalah bagian dari sistem hukum yang bergerak dalam suatu mekanisme, contohnya pada lembaga-lembaga pembuatan undang-undang, peradilan, dan berbagai badan yang diberi wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Yang kedua, komponen substansi adalah aturan norma dan pola perilaku nyata manusia yang berbeda dan dari sistem tersebut atau dapat dikatakan sebagai hasil nyata produk yang dihasilkan dan diterbitkan oleh sistem hukum tersebut. Yang terakhir yaitu komponennya adalah budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap setiap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai dan pemikiran serta harapan. Kultur ini berupa sikap tindakan masyarakat beserta nilai-nilai yang dianutnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.